Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 14 Juni 2022. Judul renungan, Rencana Kebaikannya. Diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah Tuhan rancang sedemikian rupa. Baik itu kehilangan, kerugian, kesakitan, penderitaan, dan semua hal yang menimpa kita. Semua berada di dalam kendali Tuhan. Apa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah proses yang membuat kehidupan kita semakin kuat. Dalam peristiwa pada renungan hari ini, Yusuf menampilkan pola pikir yang berbeda dengan apa yang dimiliki orang pada umumnya. Walaupun Yusuf menjalani kehidupan yang berat di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi seorang budak, difitnah, dan masuk ke dalam penjara. Dia meyakinkan bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Dalam perjalanan yang berliku-liku itu, Yusuf masuk ke dalam proses Tuhan. Sehingga pada akhirnya, Yusuf dapat menjadi seorang pemimpin yang berintegritas untuk memelihara hidup keluarganya dari kelaparan. Semangat hidupnya diasah lewat berbagai pergumulan dalam kehidupannya. Kejernihan hatinya diuji dalam pengkhianatan dan fitnah keji atasnya. Kesetiaannya dipertaruhkan untuk bertahan di tengah penderitaan. Karena itu, saat perjumpaannya kembali dengan para saudaranya, dia menyatakan imannya bahwa Allah memiliki rencana yang baik, bahkan mengubah rencana yang jahat menjadi indah pada waktunya. Yusuf meletakkan semua proses pengalaman pahitnya dalam kerangka rancangan Allah yang baik. Keyakinan iman Yusuf akan pemeliharaan Allah terhadap dirinya, terhadap keluarga, dan bangsanya nanti. Keyakinan ini yang membuat Yusuf melimpahkan kasih kepada kakak-kakaknya. Padahal kakak-kakaknya pernah melakukan perbuatan keji yang mendatangkan kesengsaraan pada dirinya selama 13 tahun. Namun ia dapat memberikan pengampunan kepada mereka. Saat ini mungkin kita masih belum mengerti sepenuhnya apa rencana Tuhan. Memang bukan perkara mudah untuk memahami seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita, terutama ketika rencananya berbeda dengan rencana kita. Ketika kita mengikuti rencananya, kita seringkali harus melewati jalan yang berliku yang membuat kita ragu untuk terus melangkah atau berhenti dan mencari jalan lain yang lebih mudah. Namun, marilah kita belajarlah bersikap seperti Yusuf yang tetap bertahan menjalani rencana Tuhan dalam hidupnya, walaupun jalannya adalah jalan salib, Via Dolorosa. Jalan penderitaan tidak selalu berakhir pada kesedihan. Dalam jalan penuh dengan lika-liku, apabila kita respons dengan belajar dari prosesnya, pasti proses tersebut tidak mengkhianati hasil pada akhirnya. Walaupun prosesnya pahit, tapi jika kita berjalan bersama Tuhan, akan ada akhir yang manis. Kiranya Tuhan memampukan kita.